pertama, pengertian hukum perorangan. Hukum perorangan dalam arti luas adalah ketentuan-ketentuan orang sebagai subjek hukum dan perorangan. Ada beberapa definisi hukum perorangan menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Profesor Subekti SH, mengartikan hukum tentang diri seseorang sebagai peraturan-peraturan mengenai manusia sebagai subjek hukum. Oke, baik, materi yang berikut mengenai subjek hukum. Nah, teman-teman, apa itu subjek hukum? Jadi, subjek hukum merupakan setiap penyandang atau pendukung hak-hak dan juga kewajiban, di mana undang-undang ini memberi wewenang untuk memiliki, memperoleh, dan juga menggunakan hak-hak dan kewajiban di dalam lalu lintas hukum. Nah, subjek hukum sendiri terdiri atas dua, yaitu yang pertama manusia. Yang manusia sendiri dalam pengertian hukum terdiri atas tiga pengertian, yaitu yang pertama mens, di mana manusia dalam artian secara biologis, yaitu memiliki anggota tubuh seperti kepala, tangan, kaki, dan juga lain sebagainya. Yang kedua yaitu person, di mana manusia dalam artian yuridis, yaitu sebagai makhluk maupun pribadi yang melakukan hubungan hukum dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu res subject, yaitu manusia sebagai penyandang hak dan juga kewajiban. Nah, subjek hukum yang kedua yaitu badan hukum. Jadi badan hukum merupakan subjek hukum yang bukan manusia, yang memiliki wewenang dan cakap bertindak dalam hukum melalui pengurus-pengurus dan juga wakil-wakilnya. Nah, sebagai subjek hukum yang bukan manusia, badan hukum ini memiliki perbedaan dengan subjek hukum manusia, terutama dalam lapangan hukum kekeluargaan, seperti kawin, beranak, memiliki kekuasaan sebagai suami, istri, kepala keluarga, maupun lain sebagainya. Nah, menurut pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, badan hukum sendiri dibagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama, badan hukum yang diadakan oleh pemerintahan atau kekuasaan umum, misalnya pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, kota, atau bank-bank yang didirikan oleh negara dan juga lain sebagainya. Yang kedua yaitu badan hukum yang diakui oleh pemerintahan atau kekuasaan umum, misalnya perkumpulan-perkumpulan, gereja, ataupun lain sebagainya. Yang ketiga yaitu badan hukum yang didirikan oleh pemerintahan atau kekuasaan umum dengan maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang kesusilaan, misalnya perseroan terbatas, asuransi, perkapalan, dan juga lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori badan hukum. Nah, teori yang pertama yaitu teori fiksi. Nah, teori ini mengatakan bahwa badan hukum itu adalah sebuah teori fiksi yang diciptakan oleh manusia. Yang kedua adalah teori harta kekayaan bertujuan. Nah, teori ini menyatakan bahwa badan hukum itu hanya sebuah wadah untuk mengelola suatu harta kekayaan. Nah, harta kekayaan tersebut harus memiliki tujuan yang pasti. Teori yang ketiga yaitu teori organ. Nah, teori ini menyatakan bahwa badan hukum adalah badan di mana memiliki suatu organisme yang mengatur tentang hukum tersebut. Yang berikut adalah teori properti kolektif. Nah, teori ini menyatakan bahwa badan hukum dan tugas-tugas serta tanggung jawab badan hukum adalah tugas bersama dari para anggota yang terlibat dari badan hukum tersebut. Jadi, hal ini menyatakan bahwa tanggung jawab untuk mengelola suatu badan hukum itu tidak dilibatkan hanya pada satu orang, tetapi dia dilibatkan kepada seluruh kelompok atau anggota yang termasuk dalam badan hukum tersebut. Yang berikut adalah teori kenyataan yuridis. Nah, teori ini menjelaskan bahwa kenyataan yuridis yang artinya anggota dan juga badan hukum tidak terpisah atau terikat sepenuhnya, dan mereka hanya dibatasi ketika berada pada ranah hukum. Oke, baik, yang berikut saya akan menjelaskan mengenai ketidakcakapan dan pendewasaan. Nah, ketidakcakapan dan pendewasaan ini merupakan dua konsep yang saling terkait untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Nah, ketidakcakapan dan pendewasaan ini dalam hukum perdata diatur dalam beberapa pasal dan dalam konsep yang berbeda. Ketidakcakapan dalam hukum Indonesia mengacu pada individu yang tidak memiliki kapasitas hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Nah, ini berarti bahwa mereka tidak dapat melakukan perjanjian, melakukan transaksi, dan juga tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatan mereka di mata hukum. Nah, orang yang tidak cakap adalah orang yang dianggap tidak mampu untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Jadi, ketidakcakapan ini dia membahas tentang siapa saja yang dianggap mampu untuk melakukan perbuatan hukum.
Nah, pendewasaan merupakan proses di mana seseorang memperoleh kapasitas hukum penuh atau terbatas sebagai seorang dewasa. Nah, ini diatur dalam pasal 419 sampai 432 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, pendewasaan juga merupakan proses memberikan wewenang kepada anak yang masih di bawah umur. Jadi, anak yang belum berusia 18 tahun diberikan izin khusus untuk mengelola harta warisan atau menikah. Baik, materi yang berikutnya tentang tempat tinggal dan keadaan tak hadir. Yang pertama, tempat tinggal. Tempat tinggal adalah lokasi atau bangunan di mana seseorang atau sekelompok orang menetap dan menjalani kehidupannya sehari-hari. Tempat tinggal bisa berupa rumah, apartemen, atau bentuk bangunan lainnya yang menyediakan perlindungan, kenyamanan, dan keamanan bagi penghuninya. Tempat tinggal juga merupakan ruang pribadi di mana seseorang dapat beristirahat, melakukan aktivitas sehari-hari, dan merasa aman. Yang berikut definisi tempat tinggal. Definisi tempat tinggal mengacu pada lokasi atau alamat fiksi, di mana seseorang dianggap secara resmi berdomisili atau berkedudukan. Di tempat tinggal ini, seseorang memiliki hak dan kewajiban hukum tertentu, seperti hak untuk mendapat perlindungan hukum dan kewajiban untuk mematuhi aturan atau peraturan setempat. Tempat tinggal biasanya juga digunakan sebagai dasar untuk berbagai unsur administratif seperti pendaftaran penduduk, pemungutan pajak, atau dalam konteks hukum. Yang berikut, tempat tinggal dalam konteks yuridis. Istilah pengertian yuridis merujuk pada pemahaman atau definisi sesuatu berdasarkan hukum atau aturan yang berlaku. Artinya, sesuatu tersebut didefinisikan atau dianalisis sesuai dengan ketentuan hukum atau perundang-undangan. Pengertian yuridis biasa digunakan dalam konteks pembahasan hukum untuk memastikan bahwa pemahaman tentang suatu istilah, konsep, atau tindakan sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Yang berikut, hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban adalah konsep penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Keduanya saling berhubungan dan seringkali harus dipahami bersama. Nah, yang pertama, hak. Hak adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang bersifat melekat dan harus dihormati serta dilindungi oleh negara, masyarakat. Contohnya, yang pertama, hak untuk hidup, hak atas pendidikan, hak kebebasan berpendapat, dan hak untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan. Yang berikut, kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap orang lain, masyarakat, atau negara. Nah, contoh dari kewajiban adalah kewajiban mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, kewajiban membayar pajak, kewajiban menjaga lingkungan, dan kewajiban menghormati hak orang lain. Materi yang berikut tentang keadaan tak hadir. Keadaan tidak hadir atau afwezigheid dalam bahasa Belanda merujuk pada ketidakhadiran seseorang dalam suatu kegiatan, acara, ataupun tempat di mana seharusnya dia hadir. Istilah ini seringkali digunakan dalam konteks hukum, pendidikan, atau pekerjaan untuk menggambarkan situasi di mana seseorang tidak muncul atau tidak memenuhi kewajiban untuk hadir tanpa alasan yang jelas atau yang diakui secara sah. Ketidakhadiran bisa memiliki berbagai implikasi, tergantung pada konteksnya, seperti sanksi administratif di tempat kerja atau konsekuensi akademis di lingkungan pendidikan. Materi yang terakhir adalah catatan sipil. Catatan sipil adalah catatan mengenai peristiwa perdata yang dialami oleh seseorang. Selain itu, catatan sipil adalah sebuah sistem pencatatan resmi yang mengelola data pribadi warga negara, seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian. Kegiatan catatan sipil meliputi pencatatan peristiwa hukum yang berlaku untuk umum, yaitu semua warga negara Indonesia. Tujuan catatan sipil meliputi yang pertama, identitas, yaitu memberikan bukti resmi tentang identitas seseorang. Yang kedua, status sipil, yaitu menunjukkan status perkawinan, perceraian, atau kematian seseorang. Yang ketiga, kewarganegaraan, yaitu membuktikan kewarganegaraan seseorang. Dan yang keempat, data statistik, yaitu menyediakan data untuk keperluan statistik dan perencanaan pembangunan. Catatan sipil sangat penting karena yang pertama sebagai hukum,
Diperlukan untuk berbagai urusan hukum seperti pembuatan paspor, warisan, dan hak-hak sipil lainnya. Yang kedua, sosial, yaitu memudahkan dalam berbagai urusan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Dan yang ketiga, pemerintahan, digunakan oleh pemerintah untuk membuat kebijakan dan program pembangunan. Di manakah kita harus mengurus catatan sipil? Untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan catatan sipil, kita perlu mengunjungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disduk Capil di wilayah tempat kita berdomisili. Mengapa harus ke Disduk Capil? Karena Disduk Capil adalah lembaga resmi yang memiliki wewenang penuh dalam mengelola data kependudukan. Semua urusan yang berkaitan dengan akte kelahiran, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan dokumen kependudukan lainnya harus diurus melalui Disduk Capil. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa pengertian dari badan hukum? 2. Data pribadi warga negara yang dikelola dalam catatan sipil meliputi apa saja? 3. Teori badan hukum yang menekankan. Hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban bersama para anggotanya. Adalah